Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bentuk kepercayaan dan keyakinan selain bentuk kepercayaan terhadap materi, dalam bentuk apa saja dan fase apa saja, mungkin ini adalah definisi dari agama. Keyakinan terhadap hal yang bersifat abstrak dan tak terindra, namun ada dan wujud yang terdefinisi dalam kata Tuhan. Setiap agama mensyaratkan adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam definisinya masing-masing, seperti Allah dalam agama Islam, Sang Hyang Widi dalam agama Hindu, Tuhan Allah dalam agama Kristen, Adi Buddha dalam agama Buddha, Yahweh dalam agama Yahudi, dan mungkin sebutan-sebutan lain dalam kepercayaan dan agama lain yang sangat-sangat banyak. Selanjutnya, masing-masing agama ini meniscayakan kepercayaan terhadap orang-orang suci, orang yang dianggap sebagai manifestasi dari Tuhan itu sendiri, yang disebut sebagai Rasul atau Nabi atau Mesias, atau juga bisa disebut sebagai utusan Allah atau utusan Tuhan, yang itu digunakan dalam agama samawi. Sedang dalam agama-agama seperti Buddha, Hindu, mungkin kita mengenal dewa-dewa atau Sang Buddha sebagai manifestasi dan Sang Pencipta, meskipun dalam prakteknya sangat berbeda. Dan yang terakhir adalah meniscayakan adanya teks-teks suci atau kitab suci sebagai petunjuk tertulis atas agama, yang semuanya itu adalah petunjuk bagi manusia untuk menuju yang hak, menuju manusia sempurna, menuju manusia yang hakiki. Nah, di samping itu, masing-masing agama ini mempunyai parameter kesempurnaannya masing-masing. Agama satu dengan agama lain itu melihat kesempurnaan manusia itu tidak sama. Masing-masing punya parameter, ya. Sehingga masing-masing agama ini tidak bisa diukur dengan teks suci agama lain. Sebagaimana misalnya kita mengukur kebenaran dan kesempurnaan agama Nasrani dengan kitab suci Al-Quran, begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa mengukur kesempurnaan dan kebenaran Al-Quran dengan kitab Injil atau kitab agama Nasrani atau kitab agama Buddha atau agama Yahudi. Tidak bisa. Kalau kita mengukur kebenaran dan kesempurnaan dengan masing-masing kitab suci, maka masing-masing akan berpegang dengan kitab sucinya masing-masing, tidak akan ketemu. Sehingga ketika kita hendak menginginkan, misalnya kita menginginkan, pengen tahu mana sih sebetulnya agama yang paling benar, maka kita tidak bisa mengukur dengan kitab sucinya atau dengan dalil-dalil teks sucinya dari masing-masing, karena akan sangat-sangat berbeda, meskipun dalam beberapa substansinya akan ketemu kesamaannya, ya. Sehingga ada satu parameter yang harus kita sepakati untuk mengukur mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang bahkan mungkin salah, ya, dari masing-masing keyakinan dan kepercayaan agama ini. Nah, salah satu alat untuk mengukur atau neraca yang layak untuk kita gunakan sebagai mengukur mana yang paling benar dan mana yang paling sempurna adalah akal sehat. Itu yang paling netral dan setiap manusia memiliki itu. Sehingga setelah kita menggunakan akal sehat kita, mana yang paling benar, itu akan terlihat fair dalam menilai. Terlepas dari mana yang paling benar dan mana yang paling sempurna, intinya bahwa semua agama itu adalah petunjuk bagi manusia untuk menjadi manusia yang sempurna, petunjuk bagi manusia untuk menuju yang hak, menuju yang
benar, yang Maha Agung, yang Maha Esa. Karena masing-masing agama ini petunjuk, maka kita tidak berhak untuk mengintervensi, mengagresi keyakinan orang lain, agama lain, untuk meyakini agama yang kita yakini sebagai kebenaran. Karena toh mereka juga meyakini kebenaran mereka masing-masing. Kita tidak punya hak untuk mengintervensi, memaksa orang lain untuk meyakini sebagaimana apa yang kita yakini. Kita hanya bisa untuk menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari mana yang paling benar dan mana yang paling sempurna, dengan membuktikan perilaku-perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari. Ya, meskipun dalam dialektika kita sehari-hari kita mampu menunjukkan mana yang benar secara argumentatif, tapi bukan itu. Karena kita meyakini bahwa agama adalah petunjuk, kita hanya bisa berlomba menunjukkan, membuktikan dalam kehidupan nyata mana yang paling sempurna dan mana yang paling hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.